Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Amartullah Norvita dengan NIM 26050120120001. Saya berasal dari kelas Oceanografi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi modul 2 Praktikum Inderaja, yaitu koreksi radiometri. Oke, next. Koreksi radiometri. Koreksi radiometri merupakan teknik perbaikan citra satelit untuk menghilangkan efek atmosfer yang mengakibatkan kenampakan bumi tidaklah selalu tajam, di mana efek atmosfer ini menyebabkan nilai pantulan objek yang terekam di permukaan bumi bukanlah nilai aslinya. Kegunaan dari koreksi radiometri yaitu untuk memperbaiki kualitas citra, sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan pantulan atau pancaran spektral objek di permukaan bumi. Kelebihan dan kekurangan koreksi radiometri. Kelebihannya yaitu dapat memperbaiki kesalahan atau cacat yang diakibatkan oleh kesalahan sistem optik karena pengaruh energi radiasi elektromagnetik pada atmosfer, serta kesalahan karena pengaruh sudut elevasi matahari. Kekurangan dari koreksi radiometri yaitu nilai yang dikaji di sini bukanlah nilai asli, sehingga sulit untuk dijadikan dasar klasifikasinya. Pada modul ini, satelit yang digunakan yaitu Landsat 8. Landsat 8 merupakan satelit sumber daya milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit Landsat ini memberikan data dari suatu daerah secara real time. Satelit ini membawa dua sensor, yaitu sensor Operational Land Imager atau OLI dan sensor Thermal Infrared Sensor, yaitu TRRS. Sensor OLI pada band 8 memiliki nilai resolusi spasial sebesar 15 meter, di mana sensor OLI ini dilengkapi dengan dua band. Dua band baru itu yaitu band 1 dengan panjang gelombang 0,43 sampai 0,45 meter yang digunakan untuk aerosol garis pantai, dan juga terdapat band barunya itu band 9 dengan panjang gelombang 1,36 sampai 1,38 meter, yaitu untuk mendeteksi awan cirrus. Sedangkan untuk sensor TIRS sudah dilengkapi dengan dua band dengan resolusi spasialnya sebesar 100 meter, yang digunakan untuk menghasilkan kontinuitas kanal inframerah termal. Pada praktikum modul 2 ini, software yang digunakan yaitu software AirMapper 7.0. Dengan citra yang dikoreksi adalah citra Landsat TM 23 April 85. Software AirMapper ini dikeluarkan oleh Earth Resource Mapping. AirMapper ini merupakan suatu software perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra, di mana pengolahannya itu meliputi proses penggabungan band, koreksi radiometrik dan geometrik, memasukkan rumus Bilko dan EXO, konversi data raster ke data vektor, dan yang tidak kalah penting itu konversi data vektor ke data shapefile. Tujuan dari pengolahan citra dengan AirMapper ini yaitu tidak lain untuk mempertajam data geografis dalam bentuk digital menjadi suatu tampilan yang lebih baik, sehingga penggunanya dapat memperoleh informasi kuantitatif suatu objek dan dapat memecahkan masalah yang sedang dianalisisnya. Ketika kita mengklik aplikasi AirMapper ini, maka akan muncul window seperti ini, di mana menu utama dari software AirMapper adalah menu bar dan toolbar. Menu bar sendiri adalah tempat pilihan perintah yang akan digunakan pada pengolahan citra. Untuk memilih perintah pada menu bar dapat dilakukan dengan cara mengklik opsi yang disediakan pada menu bar. Kemudian pilihlah perintah yang akan dijalankan. Selanjutnya ada toolbar. Toolbar merupakan tempat menampilkan pilihan perintah secara umum.
untuk menjalankannya hanya dengan klik pada tombol yang diinginkan. Selanjutnya itu tools yang digunakan pada praktikum koreksi radiometri. Yang pertama ada edit algorithm. Pada edit algorithm ini terdapat icon cut yang digunakan untuk menghilangkan layar. Selanjutnya ada paste layar dan di sebelahnya ada copy layar. Dan juga terdapat duplikat layar yang digunakan untuk menduplikasikan layar. Selanjutnya ada move up dan move down yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan layar setingkat. Selain itu, terdapat load dataset yang digunakan untuk meload data citra yang akan ditampilkan. Lalu ada edit transfer limit yang digunakan untuk mengolah nilai aktual input limit sehingga mendapatkan nilai satu tiap bandnya. Selanjutnya ada nilai formula, yaitu digunakan untuk mengetahui nilai minimum dan maksimum pada band yang akan dianalisis. Tools selanjutnya itu Land Application Wizard. Aplikasi Wizard ini berfungsi untuk mengoreksi radiometri, di mana di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu DPC, ADPC, dan Cut of Satelligram. Pada Windows Land Aplikasi Wizard sendiri, nanti akan muncul pilihan opsi ini, di mana kita akan memilih metode yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu koreksi radiometri yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama yaitu memeriksa atmospheric bias citra, yang kedua penyesuaian histogram, yang ketiga penyesuaian regresi, yang terbagi atas DPC atau Dark Pixel Correction, dan ADPC yaitu Enhanced Dark Pixel Correction. Sedangkan yang terakhir yaitu Cut of Satelligram. Memeriksa atmospheric bias citra. Tujuan dari memeriksa nilai atmospheric bias citra adalah untuk mengetahui bias yang terjadi pada citra akibat hamburan awan, sehingga dapat diketahui aktual input limit pada citra yang akan diolah. Pada transform ini dapat diketahui aktual input limit minimumnya yaitu 68 dan nilai maksimumnya itu 255. Untuk menghilangkan hamburan awan ini dapat dilakukan dengan mengklik edit lalu klik delete this transform. Selanjutnya yaitu penyesuaian histogram. Penyesuaian ini mempunyai prinsip dasar dari metode ini adalah melihat nilai pixel minimum masing-masing panjang gelombang atau band dari histogram yang dianggap sebagai nilai bias minimum. Pada window transform ini dapat dilihat contohnya itu nilai inputnya 68, maka pada window formula editor masukkan nilai 68 ini pada kolom yang bertuliskan input 1, sehingga rumusnya adalah input 1 dikurang 68. Maka setelah dikoreksi, didapatkan aktual input limit minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 157. Apabila nilainya 1 menunjukkan bahwa penyesuaian histogram yang dilakukan sudah benar. Selanjutnya ada DPC atau Dark Pixel Correction. DPC ini digunakan untuk mengkoreksi piksel-piksel yang berwarna gelap akibat pengaruh atmosfer, di mana pengaruh ini akan cenderung memperluas nilai piksel. Nilai minimum setelah dilakukan koreksi yang didapat adalah bernilai 1. Dapat dilihat di sini, sebelum dikoreksi nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 188. Dan untuk menghilangkan hamburan citranya dapat dilakukan dengan mengklik edit lalu delete this transform. Setelah dikoreksi, maka didapatkan nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 188. Selanjutnya ADPC merupakan bagian dari metode penyesuaian regresi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer dengan tujuan untuk penajaman citra yang mana digunakan untuk menghasilkan citra yang lebih tajam. Dapat dilihat di sini, nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya sebelum dikoreksi adalah 188.
Dan setelah dikoreksi, didapatkan nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimumnya adalah 180. Selanjutnya yaitu cut off stergram. Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam koreksi nilai atmosfer, di mana metode ini memasukkan nilai terendah masing-masing band pada Windows Shuttergram. Informasi cut-off yang ditentukan dari stergram adalah panjang gelombang yang lebih panjang dan panjang gelombang yang lebih pendek. Dapat dilihat sebelum dikoreksi, nilai minimumnya pada transform adalah min 2 dan nilai maksimumnya 186. Setelah dihilangkan hamburan awannya ini, maka akan didapatkan nilai aktual input limit minimumnya adalah 1 dan nilai aktual limit maksimumnya adalah 187. Itulah penjelasan dari koreksi radiometri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.